warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Ibu Gunarti dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks laporan percobaan. Mendengar percobaan biasanya di pelajaran apa anak-anak? Ya betul, kita sering mengadakan percobaan di materi IPA. Di pelajaran IPA kita sering sekali mengadakan percobaan. Dan di pelajaran Bahasa Indonesia kita akan mempelajari dengan KD 3.9, yaitu mengidentifikasi laporan dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, siswa diharapkan nantinya mampu untuk memahami pengertian teks laporan percobaan, memahami ciri-cirinya, dan juga memahami fungsi dari teks laporan percobaan. Dan sebelum ke pengertian dan seterusnya, baiklah kita simak dulu video berikut ini. Alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama, kain perca, yang kedua, karet elastis, yang ketiga, benang dan jarum, yang keempat, gunting. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian menyimak video tadi, apakah kalian bisa mengetahui bahwa itu adalah laporan percobaan? Baiklah, untuk lebih jelasnya, marilah kita mulai memahami pengertian teks laporan percobaan. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah suatu teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Ciri-ciri teks laporan percobaan. 1. Berupa fakta. Hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Dan kalimatnya pun harus berupa fakta, yaitu kalimat yang kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. 2. Lengkap. Kita harus menyampaikan semua informasi secara lengkap dan jelas dalam teks laporan percobaan supaya pembaca dapat mengerti secara utuh dan dapat mengambil manfaatnya. 3. Objektif. Kita dalam menyampaikan informasi atau data harus sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil dari suatu percobaan tidak sesuai dengan hipotesis, maka sampaikan apa adanya sesuai dengan hasil percobaan yang dilakukan. Lanjutkan memahami fungsi teks laporan percobaan. 1. Sebagai sumber informasi. Maksudnya, teks laporan percobaan bisa dijadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya
karena disusun berdasarkan data dan fakta. 2. Sebagai bukti. Teks laporan percobaan bisa dijadikan sebagai bukti. 3. Untuk dokumentasi. Teks laporan percobaan bisa dijadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. 4. Pemecahan masalah. Dalam teks laporan percobaan, biasanya menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan, atau pemecahan masalah. 5. Pertanggungjawaban. Teks laporan percobaan di sini menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan yang diberikan. Kita lanjutkan KD 4.9, menyimpulkan tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menyimpulkan tujuan, bahan dan alatnya, langkah-langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan dibaca. Kita lanjut. Mengetahui struktur isi teks laporan percobaan. 1. Judul. 2. Tujuan. 3. Bahan dan alat. 4. Langkah-langkah kegiatannya. 5. Hasil percobaan. 6. Kesimpulan. Selanjutnya, latihan soal. 1. Apakah dari tayangan video yang kalian simak tadi itu bisa dikategorikan laporan percobaan? Berikan alasannya. 2. Berdasarkan video yang kalian simak tadi, simpulkanlah tujuannya, alat dan bahannya, langkah-langkahnya, dan juga hasil percobaannya. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa mengerjakan soal-soal dengan baik dan benar. Tetap semangat. Sampai berjumpa di video yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.